Ratu Elizabeth II menjadi simbol abadi Inggris. Ya, bertahta selama 70 tahun, bahkan ketika Inggris terus berubah, mulai kehilangan jati diri kerajaannya dan mengalami pergolakan sosial, warisan Ratu Elizabeth II masih tetap luar biasa, yang memastikan monarki selamat dari era perubahan yang begitu cepat. Dan kini akan kita bahas lebih jauh lagi, sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom Pak Hasan Wirayuda, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia 2001-2009 dan Teguh Rajasah, pengamat hubungan internasional. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam, MNC News. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin ke Pak Hasan. Pak Hasan, kalau melihat pengaruh Ratu Elizabeth, ya kita tahu memang sebagai kepala negara, ya. Tapi tentu ini akan berpengaruh juga dalam konteks kebijakan politiknya, konstelasi politik secara global. Seperti apa Anda melihat sosoknya dan pengaruhnya dalam konstelasi politik global? Pertama, di bawah kerajaan Inggris yang dipimpin oleh Ratu Elizabeth selama 70 tahun terakhir, yang menampilkan wajah Inggris di dunia yang positif. Pertama, karena respek dunia terhadap beliau. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat disiplin, disiplinnya tinggi, tapi juga dedikasi tidak hanya kepada tahta, tapi juga kepada rakyatnya, karena itu dicintai oleh rakyatnya. Baik. Dan dikenal dalam pergaulan internasional, khususnya oleh banyak kepala negara atau pemerintahan yang berkunjung ke London, dan juga beliau berkunjung ke negara-negara lain, dikenal sebagai sosok yang hangat, penuh humor, dan menyejukkan dalam pembicaraan. Baik, yang menjadi menarik kemudian adalah peran dari Ratu sendiri yang selama ini menjalankan soft diplomasi begitu ya. Bagaimana Anda melihat diplomasinya beliau? Pertama, Ratu adalah kepala negara, head of state. Jadi setiap tamu yang berkunjung ke Inggris, bentuk kepala negara atau kepala pemerintahan, pastilah akan bertemu dengan Ratu. Yang kedua, juga apabila Ratu mengunjungi negara lain, beliau juga pasti disambut dengan upacara kenegaraan dan bertemu dengan para pemimpin negara lain. Jadi fungsi atau peran diplomasi Ratu juga cukup penting. Walaupun tidak dalam artian Ratu menjalankan kebijakan politik luar negeri. Baik, ini kalau bicara tentang hubungan dengan Indonesia, Inggris, ini bagaimana Anda melihat saat Ratu dan nanti sepeninggalan Ratu begitu? Pertama, hubungan kita dengan Inggris selama ini baik dan dekat. Walaupun dalam hal tertentu, misalnya kita juga bisa berbeda pendapat dengan Inggris yang dalam kebijakannya sebagai sekutu Amerika, untuk masalah politik dan keamanan, Inggris sangat mengikuti jejak dan kebijakan Amerika. Dan bisa jadi kita juga bisa berbeda pendapat dengan Inggris. Contohnya misalnya ketika Amerika melakukan invasi terhadap Irak pada tahun 2003. Jadi, tapi sebagai negara, Inggris saya dapatkan negara yang juga terbuka untuk dialog. Misalnya pasca 9/11, Inggris membangun Islamic Advisory Groups dengan tujuan untuk bagaimana Inggris memajukan dialog, belajar dari pengalaman kita sehingga keharmonisan antara pemeluk agama yang berbeda dan juga antara ras yang berbeda bisa lebih rukun. Jadi juga dari inisiatif mereka, tadi disebut dalam dialog bahwa Prince Charles sangat peduli dengan masalah lingkungan termasuk climate change, tapi juga yang tidak banyak diketahui, Prince Charles itu tokoh dalam dialog antar agama. Baik, ini satu hal yang jarang juga terlihat begitu, tapi itu sangat erat dengan peran beliau begitu ya. Saya ingin ke Pak Teguh Rajasah, kalau melihat dari tadi ya diplomasi
yang halus yang dilakukan oleh Ratu Elizabeth II, bagaimana Anda melihat berdiplomasinya beliau dalam hubungan antar negara? Pertama saya sangat setuju dengan statement dari guru saya Pak Hasan Wirayuda. Benar, beliau ini adalah kepala negara dan juga beliau adalah secara simbolik ya. Beliau itu adalah roh ya, roh dari Inggris. Itu sangat berbeda itu. Kalau beliau berkeliling ke dunia, terutama sekali ke wilayah-wilayah jajahan Inggris, itu terasa sekali aura beliau sebagai pemimpin. Beda begitu ya, mengalahkan pemimpin setempat yang didatangin oleh beliau. Yeah. Kemudian kalau kita berkunjung ke wilayah-wilayah jajahan Inggris, terutama sekali seperti Australia, Kanada, dan New Zealand, itu kerasa sekali generasi-generasi sepuh yang sekarang ini berusia di atas 50, itu memiliki kecintaan yang sangat mendalam atas Ratu Inggris. Kemudian mereka sangat pantang menyebut nama Queen Elizabeth II ini. Jadi kalaupun media massa di negara-negara Inggris maupun Inggris, Australia, dan New Zealand, itu majalah-majalah gosipnya itu luar biasa, tapi mereka nggak berani menyinggung nama Ratu Inggris. Dan biasanya kalau ada kontrak bisnis internasional, saya perhatikan Istana Inggris itu memiliki kewibawaan sendiri. Baik. Jadi biasanya direktur-direktur atau CEO dari perusahaan besar itu adalah mereka yang pernah mendapat bintang dari kerajaan Inggris, dan kalau mereka berhubungan dengan counterpart mereka di negara-negara lain seluruh dunia itu ada aura yang tersendiri begitu, bahwa orang ini membawa mandat dari kerajaan Inggris. Baik, yang menarik kemudian ini era perubahan yang begitu cepat begitu ya, dan kita tahu bahwa Inggris pun mengalami perubahan itu. Tapi Ratu Elizabeth II ini dinilai ini bisa memastikan monarkinya Inggris begitu. Anda menilai sendiri seperti apa? Tantangan terbesar ke depan itu kan menjawab apakah kerajaan itu relevan atau tidak. Yeah. Kalau kita tanyakan kepada masyarakat umum, mereka menyebutnya udah nggak relevan lagi. Kenapa nggak Inggris masuk menjadi republik? Seperti halnya juga Australia yang ngotot ingin menjadi republik. Memang kuncinya di Pangeran Charles sekarang. Bisakah beliau menempatkan dirinya sekaliber dengan ibundanya begitu? Jadi walaupun Prince Charles ini terdidik sejak lahir, sudah hidup dalam etika Buckingham Palace, kemudian terbiasa dengan protokol-protokol internasional dan nasional yang ada, sekolah di tempat-tempat yang sangat berwibawa dan juga mengikuti pendidikan kemiliteran. Tapi untuk menjadi seorang raja itu perlu ada penyesuaian, dan saya pikir normal seorang Raja Charles ini menyesuaikan diri, karena kalau kita ketemu orang British, dalam mental mereka kepala negara mereka itu adalah Ratu Elizabeth begitu. Dan mendadak muncul Raja Charles yang mereka banyak kenal dari media massa. Baik, saya ingin minta pendapatnya Pak Hasan tentang hal ini, bagaimana tentang mempertahankan monarki dan peran Elizabeth yang sekarang tentu digantikan Charles tadi. Di mana-mana di negara kerajaan, bukan hanya di Inggris, monarki memang dipertanyakan relevansinya. Tapi di Inggris jelas di bawah pimpinan Ratu Elizabeth selama 70 tahun, Inggris relatif stabil, walaupun beliau juga ada masa 70 tahun itu menyaksikan Inggris yang sunset dari sebuah empire meredup, dan sekarang ini menghadapi masalah besar. Pertama, ketidakstabilan di pemerintahan. Dalam 3 tahun terakhir ini mereka sudah punya 3 perdana menteri. Menteri Liz Truss itu hanya punya waktu 2 tahun pada saat Inggris mengalami krisis energi dan meningkatnya harga-harga. Jadi 2 peristiwa sekaligus terjadi. Pelantikan Perdana Menteri dan pelantikan Raja dalam waktu yang hampir bersamaan, hanya berbeda berapa hari. Jadi sementara tantangannya juga besar, lebih besar pada government tentunya, karena pemerintah dan kabinetnya itulah yang menjalankan roda pemerintahan.
tidak King Charles, karena King Charles ya sebagai simbol saja. Ya. Tapi betapa simbol juga penting karena dia kalau pada masa Ratu Elizabeth ya simbol pemersatu, simbol kestabilan, dan yang melakukan exercise of soft power. Karena itu Inggris yang dianggap oleh dunia. Kita belum tahu apakah Prince Charles akan bertahta seperti ibunya. Tapi banyak ungkapan termasuk di majalah Economist hari ini dikatakan bahwa dibayangkan Prince Charles akan sangat jauh dari apa yang prestasi yang ditampilkan oleh ibunya. Artinya akan ada dalam tanda petik kerontokan kewibawaan kerajaan Inggris begitu? Saya tidak mengatakan begitu, tapi terlepas dari latar belakangnya, bisa saja Prince Charles karena tuntutan tugasnya, dia akan mencoba semaksimal mungkin melakukan seperti apa yang ibunya lakukan, seperti Ratu Elizabeth lakukan. Tapi kalau saya melihat mungkin karena masa pemerintahan, masa kerajaan Prince Charles juga jauh lebih pendek dari ibunya. Pada usia sekarang baru jadi raja, kita tidak tahu berapa usianya. Tapi kalau saya melihat Crown Prince yang sekarang, Prince William itu justru mungkin lebih merupakan elemen stabilitas dari monarki ke depan. Baik, nanti saya ingin minta tanggapan dari Pak Teguh berkaitan dengan, kita tahu bahwa Ratu Elizabeth ini setidaknya sudah dengan kuasanya dan ada 15 Perdana Menteri. Bagaimana nih dalam konteks hubungan antar kepala negara dan kepala pemerintahan begitu, dan tadi ya disampaikan juga oleh Pak Hasan bahwa Inggris ini sedang mengalami masa transisi atau gejolak begitu kan di pemerintahannya. Kita akan jeda terlebih dahulu Bapak-bapak. Kita akan kembali, tetaplah bersama kami di Breaking News.